Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tisna Suryana. Tutorial kali ini untuk pertemuan pertama saya akan menjelaskan tentang materi dan pembelajaran IPA di SD. Sebelumnya, apa kabar mahasiswa? Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Materi ini sebetulnya materi yang sangat esensial sekali untuk mahasiswa UT, ya, terkait dengan materi yang berhubungan dengan konsep-konsep dasar IPA juga merupakan dasar yang akan dipakai dalam praktikum IPA. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, biar lancar, biar diberkati. Berdoa, mulai. Robi jidni ilman, warjuhni fahman, waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Baik, isi modul ini terdiri dari 9 modul. Karena kita pertemuannya ada 8, maka untuk makanan sehat dan pendidikan kehidupan keluarga itu nanti untuk jadi satu pertemuan. Sehingga nanti pas ada di 8 pertemuan. Isi modulnya bekerja ilmiah, model-model pembelajaran IPA, klasifikasi dan adaptasi makhluk hidup, makanan sehat, PKK, ya, pendidikan kehidupan keluarga, sains dan teknologi, energi dan manfaatnya bagi manusia, SDA, sumber daya alam dan pemanfaatannya, terakhir adalah pemanfaatan limbah. Kerja ilmiah, ya. Kerja ilmiah ini sebetulnya ilmiah sendiri kalau kita artikan itu sesuatu yang logis, masuk akal, didukung oleh fakta dan ada bukti. Kompetensi umum yang harus dimiliki mahasiswa setelah mempelajari modul ini, yang pertama adalah mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan bekerja ilmiah dan aplikasinya dalam pembelajaran IPA atau sains. Kompetensi khususnya yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan hakikat IPA dengan inquiry IPA. Mampu membandingkan SAPA, Science Process Approach, dengan pendekatan KPS. Mampu mengumpulkan fakta yang relevan. Berikutnya, mahasiswa dapat membuat pertanyaan yang dapat ditindaklanjuti untuk penyelidikan. Selanjutnya, membandingkan prediksi dengan berhipotesis. Berikutnya, mengidentifikasi variabel dalam suatu penyelidikan penelitian. Ya. Baik, mengidentifikasi terkait hal-hal dengan penelitian. Selanjutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan literasi sains. Berikutnya, mahasiswa mampu menghubungkan karakteristik bentuk instrumen dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, membandingkan soal-soal berdimensi konten dan soal-soal berdimensi proses. Kita lihat modul 1 ya. Modul 1 bekerja ilmiah, kegiatan belajar 1. Ini judulnya inquiry dan keterampilan proses sains. Hakikat sains dan inquiry. Hakikat sains adalah produk. Proses dan penerapannya adalah teknologi. Produk sainsnya itu berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, postulat, dan lain-lain. Secara umum, agar siswa menguasai sains adalah dengan memberikan produk sains sebanyak-banyaknya. Awas, ini pendapat yang salah, pendapat yang keliru ya. Tetapi yang benarnya adalah memberikan orang yang belajar kesempatan berbuat, berpikir, bertindak, melakukan seperti seorang saintis atau seorang ilmuwan.
Konsep dasarnya adalah bekerja ilmiah sebagai scientific inquiry, perluasan dari metode ilmiah, scientific method, dan turunannya, rinciannya dijabarkan dalam KPS, keterampilan proses. Dalam hal ini adalah keterampilan proses sains. Next, cara bekerja ilmiah. Bekerja ilmiah merupakan tuntutan sikap atau afektif dan kemampuan knowledge yang perlu dimiliki dan dilakukan oleh seorang saintis. Berikutnya, mampu mendesain pengalaman belajar sains terkait dengan pengembangan KPS. Karena rancangan belajar sains harus sesuai dengan HBS, hakikat belajar sains. Metode ilmiah atau scientific method adalah cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Masalahnya ini adalah masalah global ya, masalah lingkungan, kemudian juga masalah yang sifatnya universal, bukan masalah pribadi ya. Gitu. Dalam prakteknya metode ilmiah meliputi 6 langkah. Apa yang pertama? Merumuskan masalah. Kedua, mengumpulkan data. Ketiga, mengajukan hipotesis. Keempat, melakukan percobaan. Kelima, menarik kesimpulan. Dan keenam, penulisan laporan. Dalam hal ini, laporan ilmiah. Beda bekerja ilmiah dan non-ilmiah. Kerja ilmiah berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, objektif, dan dapat diukur. Ada parameternya begitu. Menggunakan prinsip analis yang logis, menggunakan hipotesis atau pertanyaan yang bertujuan. Untuk yang non-ilmiah, misalnya penemuan secara kebetulan, intuisi melalui proses perenungan. Ini sukar dipercaya ya, karena yang merenung gitu ya, tiba-tiba dia memperoleh suatu kebetulan dan itu betul, tetapi secara ilmiah susah dipercaya. Prinsip analisis tidak logis. Wahyu bisa berupa kebenaran jika dari Allah. Walaupun benar adanya, ini tidak ilmiah. Karena di luar nalar kita begitu ya. Seperti kayak model mujizat gitu ya, mujizat Nabi Musa, tongkat berubah bisa jadi ular, itu pun ya susah nalar kita. Tapi memang kita sebagai orang yang beragama Islam ya percaya. Berikutnya tidak berdasarkan langkah-langkah ilmiah. Selanjutnya inquiry. Apakah itu pembelajaran inquiry? Mari kita simak. Ya. Yang pertama kita definisinya dulu nih. Inquiry berasal dari kata inquire, yang artinya mencari atau mempertanyakan. Metode inquiry-nya adalah metode pembelajaran di mana siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses penemuan, penempatan siswa lebih banyak belajar sendiri, serta mengembangkan keaktifan dalam problem solving. Proses inquiry ya, adalah suatu proses khusus untuk meluaskan pengetahuan melalui penelitian atau penyelidikan. Jadi di sini siswa diajarkan untuk melakukan eksperimen ya dan mencari sendiri atau mempertanyakan sendiri. Berikutnya adalah ciri-ciri metode pembelajaran inquiry. Yang pertama, strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Awas, kata kuncinya mencari dan menemukan. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. Ketiga, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai dasar dari proses mental.
Kalau sistematis, logis, kritis berarti tadi bekerja ilmiah, ya, bekerja ilmiah. Berikutnya menumbuhkan kepercayaan diri siswa. Lanjut. KPS, keterampilan proses sains. Nah, saya cuplik ini dari Rustaman tahun 2010 menerangkan bahwa KPS atau keterampilan proses merupakan seperangkat keterampilan yang digunakan para ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah. Ya. Kemudian diperkuat oleh Sutarjo 1998 bahwa pembelajaran menggunakan pendekatan KPS adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep, dan teori-teori dengan keterampilan proses dan sikap ilmiah siswa sendiri. Begitu kira-kira. Nah, apa ini? Keunggulan KPS ya. Keunggulannya adalah siswa terlibat langsung dengan objek nyata, siswa menemukan sendiri konsep yang dipelajarinya. Di samping itu, melatih siswa untuk berpikir lebih kritis. Ya. Kemudian melatih siswa untuk bertanya dan terlibat lebih aktif dalam pembelajaran. Berikutnya mendorong dan memotivasi siswa untuk menemukan konsep-konsep baru. Selanjutnya, memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar menggunakan metode ilmiah atau scientific method. Ada beberapa jenis keterampilan proses sains dan parameternya. Keterampilannya mengamati, mengobservasi. Parameternya menggunakan sebanyak mungkin indera, mengumpulkan atau menggunakan fakta yang relevan. Untuk jenis KPS mengelompokkan atau mengklasifikasikan atau menggolongkan, parameternya 1. Mencatat setiap pengalaman secara terpisah. 2. Mencari perbedaan dan persamaan. 3. Mengontraskan ciri-ciri. 4. Membandingkan, mengkomparasikan. 5. Mencari dasar pengelompokan. Berdasarkan apa? Yang 6. Menghubungkan hasil-hasil pengamatan. Next. Jenis keterampilan proses sains menafsirkan atau interpretasi. Indikatornya menghubungkan hasil-hasil pengamatan, menemukan pola dalam suatu seri pengamatan, terakhirnya membuat generalisasi atau menyimpulkan. Berikutnya meramalkan atau memprediksi. Indikatornya menggunakan pola-pola hasil penyelidikan atau penelitian. Kedua, mengungkapkan apa yang mungkin terjadi pada keadaan yang belum diamati. Ya, memprediksi kita, memperkirakan atau mengestimate. Selanjutnya adalah jenis keterampilan proses sains mengajukan pertanyaan. Indikatornya bertanya tentang apa, tentang bagaimana, dan tentang mengapa. Ya. Berikutnya bertanya untuk meminta penjelasan. Ya. Selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berlatar belakang hipotesis atau yang mengacu kepada dugaan sementara. Selanjutnya berhipotesis, ya, praduga, ya, praduga sebelum melakukan penelitian atau berupa dugaan sementara. Apa indikatornya? Yang satu mengetahui adanya bahwa ada lebih dari satu kemungkinan penjelasan atau satu kejadian, ya, variasi atau beragam ini munculnya di sini. Yang kedua, menyadari bahwa suatu penjelasan perlu diuji kebenarannya dengan memperoleh bukti lebih banyak atau melakukan cara problem solving, pemecahan masalah. Berikutnya adalah merencanakan percobaan atau penelitian. Indikatornya atau parameternya, menentukan alat, bahan, sumber yang akan digunakan. Selanjutnya menentukan variabel atau faktor penentu. Menentukan apa yang akan diukur, apa yang akan diamati, apa yang akan dicatat. Selanjutnya, menentukan apa yang akan dilaksanakan berupa langkah kerja atau prosedur kerja. Selanjutnya, jenis keterampilan proses sains berikutnya adalah menggunakan alat atau bahan.
parameternya, memakai alat atau bahan, mengetahui alasan mengapa menggunakan alat dan bahan tersebut. Berikutnya adalah mengetahui bagaimana menggunakan alat dan bahan. Harus belajar SOP-nya ini, cara memakai, cara menggunakan alat, ya, supaya siswa pada tahu. Berikutnya adalah menerapkan konsep. Parameternya menggunakan konsep yang telah dipelajari dalam situasi baru. Berikutnya menggunakan konsep pada pengalaman baru untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Ya. Berikutnya berkomunikasi. Memberikan menggambarkan data empiris hasil percobaan atau pengamatan dengan grafik, tabel, atau diagram. Menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematik. Berikutnya menjelaskan hasil percobaan atau penelitian. Selanjutnya membaca grafik, tabel, atau diagram. Dan berikutnya mendiskusikan hasil kegiatan suatu masalah atau peristiwa. Terakhir adalah rangkaiannya melaksanakan kegiatan eksperimen mencakup seluruh keterampilan proses sains. Demikian, terima kasih. Untuk menutup kegiatan tutorial ini, selanjutnya kita berdoa. Berdoa dimulai. Allahumma arinal hagga hakan wajuknat tiba abu wa arinal babila batilan warjuknal tinababu. Artinya, ya Allah, tunjukkan terhadap kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkan kepada kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.